Oke, lanjut lagi. Setelah tadi kita mengenal beberapa hal tentang fintech, kemudian intinya adalah bahwa fintech kombinasi teknologi dan finansial ya di awal tadi. Berarti bahwa semua teknologi itu dia mensupport ya para konsumen atau lembaga keuangan dalam memberikan layanan keuangan dengan cara yang baru dan lebih mudah. Jadi semuanya mau mempermudah masyarakat dalam menggunakan teknologi yang berhubungan dengan finansial. Jadi disebut fintech. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Ketika sebelum ada fintech terkait dengan perbankan, ya harus ke kantor lah, ya harus ke kantor perbankan. Kemudian ada batasan waktu pelayanan, misalnya sampai jam 3 tutup. Setelah itu sudah besok lagi harus antre lagi dari jam 8 nomor antrian ambil lagi. Kemudian harus menunggu lagi, misalnya antrinya panjang atau nanti jam 3 tutup. Nah, itu sudah repot gitu kan, kita membuang waktu yang tadi masalah waktu. Kemudian berikutnya waktu transfer menggunakan waktu yang ditentukan. Nah, waktu itu misalnya transfer setelah 1 hari ya, 1 hari kemudian. Tapi teman-teman sudah bisa merasakan pada saat ini bahwa perbankan dengan adanya fintech, maka pergerakan dana dapat dipantau dalam waktu nyata. Maksudnya nggak perlu ke perbankan, tetapi dalam waktu yang singkat kita sudah bisa memantau dana kita berapa sih, kayak gitu. Dana yang mau kita transfer berapa sih, gitu. Kemudian yang kedua, perbankan daring itu tersedia sepanjang waktu. Jadi kapan saja ya, tidak ada batas waktu pelayanan kayak gitu. Dulu pernah ada salah satu sistem dia dibatasi waktu ya, bahwa transfer itu mulai jam 7 pagi ke atas. Tapi saat ini dia melihat karena semakin meningkat orang yang menggunakan sistem itu, kemudian dia membuka 24 jam, sekarang tengah malam itu juga sudah bisa transfer. Kemudian pengguna dapat mentransfer dana seketika melalui aplikasi perbankan. Nah, ini tadi yang saya contohkan bahwa tidak lagi menggunakan waktu. Ini ya, ternyata sejarah singkat fintech itu sangat panjang ya ceritanya. Jadi itu kemudian ini penggunaan fintech dari penghasilan. Nah, ini saya ngambil data dari kata data bahwa pengguna fintech berdasarkan penghasilan yang banyak menggunakan sampai 36% itu adalah yang berpenghasilan 5-15 juta. Yang banyak menggunakan fintech ini adalah 5-15 juta. Kita lihat yang menggunakan sedikit itu di 30-50 juta atau lebih dari 50 juta. Ini yang sedikit ya menggunakan. Karena apa? Karena konsepnya kan kita menggunakan sistem ya. Apabila kalau misalnya kita punya dana yang sudah besar, mungkin lebih tingkat kehati-hatiannya dalam menggunakan fintech ini lebih dipertimbangkan gitu. Kemudian ini manfaatnya, bahwa manfaat fintech itu untuk perekonomian ya banyak sekali, bahwa dia meningkat, intinya di sini adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian bagi sektor finansial transaksinya lebih cepat, efisiensi modal sama ya dari segi operasionalnya juga mempersingkat seperti itu. Kemudian bagi konsumen banyak pilihan, semakin banyak pilihan fintech yang digunakan, mestinya kita semakin bingung sebagai nasabah, pasti memilih mana yang paling dan sangat mudah kayak gitu. Nah, kita lihat di sini kalau bisnis fintech di Indonesia. Nah, bisnis fintech di Indonesia ini masih banyak orang menggunakan di sini, yang banyak itu adalah untuk pembayaran, payment. Payment itu dia lebih banyak untuk pembayaran atau untuk melakukan transaksi. Seperti itu teman-teman. Nah, yang peringkat kedua itu untuk lending, untuk pinjam meminjam kayak gitu. Tapi di sini memang masih ada keraguan, tapi banyak yang masih menggunakan 24% itu untuk lending. Kemudian untuk yang payment 39%. Seperti itu. Kemudian nah, ini yang banyak dipertanyakan orang-orang, aman gak sih kayak gitu kan. Nah, peran keamanannya cyber dalam fintech ini aman gak sih? Jadi karena sekarang kan banyak ya yang bagaimana sih cara melindungi data, karena data itu ada di sistem. Nah,
banyak gak sih? Nah, makanya kita harus tahu banyaknya informasi yang sensitif yang ada di dalam perbankan, kan sampai rahasia kita yang diperbankan itu kita masukkan ke dalam sistem. Jadi bagaimana kita berupaya secara personal itu untuk melindungi diri kita, melindungi bahwa sama perbankan atau yang menciptakan fintech itu sendiri, dia harus berusaha bagaimana cara melindungi data konsumennya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu tentang fintech sampai di peran keamanannya dulu ya. Kita lanjut dengan subbab berikutnya.